Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah berapa biaya yang dibutuhkan untuk memberi makan burung celepuk ya. Jadi burung celepuk ini adalah burung hantu mini ya. Ini jenisnya yang reban yang dia bisa kita pelihara. Jadi yang banyak ditemukan di pasar hewan. Nah, jadi ini bukan hewan terlarang ya. Jadi ini bisa kita pelihara. Nah, di sini sebelumnya saya jelaskan itu saya taruh di dalam ruangan ya. Jadi burungnya itu kemudian saya kasih nih kertas-kertas bekas. Ini fungsinya kalau dia buang kotoran langsung langsung ditarik ininya, nanti dibakar, kemudian tanahnya abunya itu buat pupuk tanaman. Nah, kemudian biasanya itu saya beli makanan itu berupa jangkrik. Jadi segini itu 5.000 di Jogja ya, kalau di tempat lain kurang tahu. Nah, dia ini membutuhkan kira-kira 15 ekor. Namun kalau kita hanya kasih makan jangkrik aja, itu kita harus kasih jangkriknya ini dengan makanan yang bergizi ya, seperti wortel, sayur atau apa. Fungsinya untuk menyuplai nutrisi ke dalam tubuh si burung ini juga, karena kandungan yang ada di dalam tubuh jangkrik ini hanya kandungan protein. Untuk kalsium dia kurang, untuk apalagi ya, vitamin dia kurang. Jadi kita harus memberinya nutrisi tambahan karena dia tidak bisa makan sayur si burung ini kan. Dia tidak bisa makan sayur. Nah, kita harus kasih nutrisinya ke dalam tubuh jangkrik ini. Jadi bisa kita kasih sayur atau kita kasih makanan ayam, pur ayam itu, karena biar tidak cepat mati jangkriknya, apa, tidak berbau. Karena kalau sayur-sayuran itu kalau basi itu takutnya nanti jadi bau ya, jadi basi. Nah, ini saya beli dengan harga 5.000 ya. Saya akan hitung berapa totalnya, jumlahnya. Saya taruh di sini, nanti akan saya taruh di tempat sini. Saya hitung dulu berapa jumlahnya dulu ya, untuk menghitung berapa pengeluaran yang harus kita perlukan untuk memberi makan satu ekor burung celepuk ini. Oke, jadi perkiraan itu totalnya sekitar 100-an ya. Ini perkiraan saja karena mungkin bisa kurang bisa lebih. Tapi harga 5.000 itu bisa 100-an, bisa juga hanya dapat di kisaran di bawah 100 juga bisa, di atas 100 atau 50 ekor juga bisa. Tergantung penjualnya ya, karena kalau misalnya penjualnya itu dia itu eh, peternak nyambi peternak jangkrik, itu pasti lebih murah, atau dia itu di desa. Nah, kalau misalnya yang di desa pasti lebih murah daripada harga penjual atau penjual jangkrik yang ada di kota, karena mungkin lebih mudah mendapatkannya ya, aksesnya ini. Nah, ini kira-kira 100, sebenarnya 100 lebih ya. Tetapi saya hitung juga yang mati, karena yang mati itu juga ada. Mungkin per hari itu bisa mati banyak kalau kita salah menanganinya, bahkan bisa sisa hanya 20% saja yang hidup. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya tidak punya keahlian untuk merawat jangkrik, itu sebaiknya kita eh, beli saja sedikit-sedikit, misalnya harga 2.000 atau harga 3.000, itu biasanya tetap dilayani. Nah, jadi kalau misalnya 100 ekor dengan harga 5.000, saya berarti memerlukan biaya kira-kira 800-an per hari ya, 800 rupiah. Karena harga 15 ekor jangkrik itu setara dengan 800 rupiah. Biayanya murah ya nih untuk merawat satu ekor burung celepuk ini. Jadi cocok untuk kaum mendang-mending ya, seperti saya ini. Nah, tetapi kita harus juga membeli suplemen tambahan, yaitu saya di sini juga membeli juga pur ayam ya. Pur ayam ini nanti untuk nutrisi si jangkrik tersebut. Jadi kalau dibulatkan ya, ini kan pur ayam kita pakai cuma sedikit aja. Jadi paling cuma bisa sampai sebulanan. Jadi saya hitung aja per hari 200. Jadi 800 kali bukan 800 rupiah ditambah 200 rupiah, nah sama dengan 1.000 rupiah. Nah, jadi per hari kita membutuhkan kira-kira biaya
Rp1.000 untuk memberi makan seekor celebuk ya. Nah, kemudian apa manfaatnya pelihara burung seperti ini ya? Jadi burung hantu ini bukan burung kicau, jadi dia tidak bisa menampilkan suara yang bagus ya. Paling kalau malam dia bunyi aja, bunyi gitu. Jadi bukan burung kicau. Nah, fungsinya itu kalau menurut saya tuh untuk nakut-nakutin tikus saja. Jadi kalau kita taruh di dalam rumah itu jarang sekali ada tikus ya. Mungkin ada memang satu dua, tetapi setelah saya pelihara burung ini jarang sekali ada tikus yang buat sarang ataupun yang seperti buang kotoran. Jadi hampir sama sekali tidak ada tikus. Nah, yang kedua itu ya untuk hiburan saja. Oh ya, untuk jangkrik ini ada dua pilihan ya, yang bering sama yang biasa. Kalau yang bering itu yang tubuhnya biasanya warnanya coklat-coklat, itu lebih kecil, setengah badan dari yang besar seperti ini. Jadi mungkin kalau porsinya untuk kasih makan ke burung hantu juga lebih banyak. Dan untuk yang besar ini biasanya si burung hantu tidak langsung menelan, tetapi dia menggenggamnya dulu di kakinya itu si jangkrik, kemudian baru dicongkel-congkel. Kalau misalnya dia kesusahan, tapi bisa juga langsung ditelan. Oh ya, kemudian ini kan ember ini kan tidak ada tutupnya ya, jadi sebaiknya kita kasih tutup. Jadi saya biasanya pakai ini, kayak Re mineral ini, tutupnya botolnya dipotong, kemudian saya taruh di sini. Jadi untuk menghindari hama, jadi misalnya ada cicak ngambil, kemudian mungkin ada tikus juga, karena ada juga tikus yang berani juga. Untuk tikus wirok itu ya, yang besar itu dia tidak takut sama burung hantu yang kecil, jadi mungkin dia bisa ngambil ini. Jadi ini aman, ini bisa awet 1 minggu. Mungkin ada 1-2 yang meninggoy, tetapi selebihnya aman. Jadi bisa awet selama 1 minggu sampai habis ya, karena ada 100-an ekor ya, jadi biasanya itu bisa awet 1 minggu. Jadi dia ini makannya sedikit aja, mungkin hanya 10-15, bisa juga lebih. Tapi kalau kelebihan itu nanti muntah, dia muntah di sini, kemudian nanti banyak semutnya, jangkriknya dikeluarin, kemudian nanti banyak semut, nah malah mengganggu. Jadi sebaiknya jangan kelebihan, kasih saja maksimal 15 ekor kalau menurut saya. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.